Halo semua pemirsa Opera Entertainment, saya Nikita Mirzani. Di program ini saya akan mewawancarai seorang mantan narapidana yang akan bercerita mengenai kisah atau motif di balik kasus yang ia lakukan. Bagaimana kehidupannya saat di dalam dan ketika sudah keluar dari masa tahanan. Inilah di balik kasus. Mantan narapidana yang menjadi narasumber kita hari ini menjalankan hidup di dunia yang begitu keras. Membuat beliau harus terlibat beberapa kasus mulai dari kasus kriminal hingga narkotika. Apakah alasan beliau sehingga bisa berulang kali masuk jeruji besi? Dan sekarang beliau sudah ada di hadapan saya. Halo Pak, Halo. apa kabarnya? Baik, sehat. Oke, Pak Asri, boleh diceritakan kasus-kasus yang pernah Bapak jalani pada tahun berapa dan kasusnya apa saja kalau Bapak masih ingat? Saya pernah menjalani di kasus pengeroyokan ya, yang pengeroyokan antara geng lah. Hitungannya kalau dibilang sekarang tawuran ya. Tawuran? Itu di awal mula saya terjebak kasus pengeroyokan itu waktu pada begadang. Di daerah mana Pak? Tanjung Priuk, di Gangan lah ya. Itu terjadi tawuran antara warga gitu. Yang tadinya kita nggak tahu permasalahannya. Kita turun tangan itu karena kita mau menyelamatkan wilayah. Karena orang-orang wilayah saya ini sudah dipukul mundur gitu. Nah, saya bertiga ini yang awalnya mau menyelesaikan ada apa sih masalahnya gitu kan. Namun bukan jadi yang nyerang itu bukan wilayah saya. Wilayah lain dari Bahari ke Warakas. Nah, saya belum sempat mau mendamaikan, mereka malah menyerang. Gitu. Akhirnya dengan terpaksa saya membela diri. Berkelahi. Yang serangan itu hitungannya sempat keambil senjatanya sama saya. Karena emang saya tidak bawa senjata. Kayak jenis celurit apa. Dengan akhirnya saya ambil senjata mereka. Terus? Baku hantam lah di situ. Bacok-bacokan? Bapak kena bacok juga? Banyak. Oh ya? Banyak. Sampai dengan leher. Oh iya. Pokoknya banyak. Karena boleh dibilang 3 jadinya lawannya. Saya bertiga, mereka itu semuanya sekampung lebih lah. Kalau boleh tahu ini kasus tahun berapa Pak? Kasus ini tahun sebelum 2000 ya. Oh, udah lama sekali ya berarti ya, udah 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Soalnya saya ngejalanin juga kan 7 tahun. Bapak di penjara 7 tahun? 7 tahun. Oh lama sekali itu. Cuman bebas bersyarat. 5 tahun 3 bulan. Jadi ngejalaninnya cuma 5 tahun? Berarti keluar di tahun 2005? 2005. Lumayan ya Pak? Lumayan. Terus Pak? Bukan lumayan lagi tuh mah. Tapi masuk penjara lagi habis itu Pak? Masuk. Masuk. Karena pergaulan. Oh, yang ini masuk gara-gara yang kedua? Nah, yang masuk lagi kasus narkotik. Jenis apa yang Bapak pakai? Ganja. Oh, ganja. Oke. Jadi yang kedua ini yang pembunuhan ini Bapak bunuh orangnya? ya mati. Oh mati ini, yang tawuran ini sampai mati? Mati. Di tangan Dua. Bapak? Ya Apa dikeroyok rame-rame bertiga? bertiga aja itu. Oh. Jadi yang dia mati itu tahu kena sama saya atau sama rekan saya nggak tahu. Oh, pokoknya mati aja? Di penjara 5 tahun, ya kan? Bebas bersyarat, lalu ada lagi kasus yang baru, narkotika. Nah, narkotika ini kronologisnya gimana? Sampai Kronologisnya gini. Bapak bisa ketangkap sama aparatur Jadi, negara? Pas bebasnya saya dari kasus itu, banyak rekan yang datang ke rumah kan. Ke Gangan lah. Mungkin yang jumpanya saya di dalam, yang dari Cilincing, Rawa Badak, pada datang ke rumah. Nah, datang ke rumah, namanya kawan gitu kan, pada nongkrong. Nah, di satu bungkus rokok itu, saya nggak tahu kalau itu ada ganja. Jadi pada minum. Bang, situ ada itu bang, bakar aja. Cuma ganja itu dibuat sama dia tidak pakai
pakai rokok langsung. Jadi nggak kelihatan lintingan. Jadi berbentuk rokok. Ganja, saya bakar. Pada minum ganja itu, patroli datang. Gitu. Cuman saya nggak sempet buang. Jadi sial ya Pak jatuhnya? Ya. Apes? Apes. Berapa orang yang tertangkap pada saat Bapak pakai narkoba? Itu semua dibawa. Yang ada di situ hampir 10 lebih lah, 10 orang lebih ya. Dibawa semua. Jadi menjalani tes urin. Tes urin kena semua atau? Beneran yang positifnya tinggi, ya saya gitu. Nah, saya. Semua juga positif. Begitu diinterogasi, barangnya ini dari mana. Yang saya pikir dalam benak saya, buat apa sih untuk yang lainnya nanti harus ikut juga. Jadi udah saya aja yang sakit. Gitu kan. Dengan alasan apapun, positifnya yang paling tinggi ini cuma saya. Jadi barang itu punya saya. Oh, jadi Bapak merelakan diri Bapak untuk jadi tameng buat teman-temannya. Karena saya nggak kepengen nanti banyak masalah lagi kan, udah jadi saya. Oke. Gitu. Berapa tahun Bapak dihukum? 4 tahun. 4 tahun, jadi total Bapak hidup, itu dapat remisi nggak? Dapat. Berapa jadinya? Justru itu saya ngejalanin cuma 2 tahun kurang. Berarti 7 tahun hidup Bapak kurang lebih di dalam penjara ya? Bagaimana rasanya keluar masuk penjara bertahun-tahun Pak? Yang saya rasakan biasa aja sih. Biasa aja? Nggak ada? Biasa aja. Cuman sedih? Ya kalau sedih sih cuman karena nggak bisa lihat anak, sedih karena nggak bisa lihat istri atau? Ya itu dia, sedihnya paling cuma di situ aja. Sedihnya cuma di situ. Selebihnya Bapak? Selebihnya jalanin aja ya? Ya gimana? Cuman kita mendekat aja sama yang di atas. Tapi katanya yang saya dengar ini Bapak juga ada kasus pengeroyokan dengan petinju juga nih Pak. Boleh diceritain Pak, petinju kok bisa kalah sama Bapak ini? Yang petinju ini petinju amatir. Oh, petinju amatir. Yang dari petinju dia masuk ke boxer. Yang menjuarainya daerah ya. Manado, Surabaya, kan ada tuh petinju boxer. Nah itu awalnya juga saya 2 bulan apa 3 bulan dari pembebasan itu yang awalnya biasa saling menyapa gitu. Jadi si petinju ini dia punya lahan di situ itu dari saya, buka hitungannya dia kan dari Muang Thai ya. Muang Thai. Melatih Muang Thai kan, dia kan boxer kan. Nah lahan dari saya, dia bilang, ini bang, ini piagam-piagam saya. Ini saya bulan kemarin habis menjuarai di Manado. Saya bilang bagus. Terus anak-anak juga tambah banyak bang yang mau ikut latih. Kalau anak abang mau ikut Muang Thai nggak apa-apa. Saya bilang udah terima kasih. Selang berapa, nggak sampai berjam-jam ya. Nah, si ponakannya, ada ponakan nih, bang, kapan mau itunya, pettingnya? Oh, kamu nantangin, jadi cuma salah paham. Gitu. Kamu nantangin, dipukul lah ponakan saya. Pada waktu itu saya sendiri tidak tahu masalah mereka itu ada masalah di keluarga ya. Di penjara nggak ini? Ini di penjara. Ini di penjara juga? Di penjara. Berarti 3 kali Bapak masuk penjara? 4 4? Yang ketiga ini berapa tahun? Yang ketiga, justru yang tadi yang terakhir itu yang 3 itu. Oh yang terakhir yang ini? Yang ini yang berantem sama petinju ini amatir berapa tahun di penjara? Ini cuma 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ini pun yang menjalani cuma saya. Jadi ponakan saya itu saya angkat. Dia tidak tahu masalahnya. Oke. Setelah kasus narkotika, pengeroyokan, berantem, ada kasus apa lagi Pak? Judi. Judi juga. Kayaknya Bapak penasaran lah, orangnya penasaranan. Semua Enggak dicobain. Enggak sih, cuman emang bener apa sebenarnya. Emang lagi apa saja. Kalau judi itu ditangkap juga Pak? Tangkap. Gimana ceritanya Pak? Kalau itu nggak lama saya dihukum. Berapa itu? Jadi ceritanya begadang melek-melekan pada main judi di wilayah. Di daerah mana ini? Di Warakas juga, Tanjung Priok.
Ya tempat-tempat perkumuan gitulah, yang kumpulnya judi, minum, narkoba. Digerebek lah itu, digerebek. Kebetulan saya juga baru duduk, baru pegang kartu. Yang awalnya mau coba-coba gitu, ada pada begadangnya mau ikut main lah, gitu. Gerebek. Gerebekan itu atas laporan warga. Apes lagi berarti jatuhnya Pak. Berapa lama ditahan Pak? Itu saya 4 bulan kalau saya pulang. Berarti Bapak kurang lebih ini total sebetulnya udah ngabisin masa hidupnya dalam penjara hampir 10 tahun. Lebih hampir 12 tahun. Kan ada remisi-remisi Pak? Iya, pokoknya semuanya hampir 12 tahun. Iya, sampai kalau dipotong remisi berarti Bapak cuma jalanin kurang dari 10 tahun semua. Gimana rasa Bapak keluar masuk penjara? Jerah lah udah. Sekarang mau nyoba? Beres mah. Nggak nyoba apa lagi gitu Pak? Saya nggak pernah mau coba untuk yang namanya penjara. Cuman apes aja? Cuma kalau untuk pembelaan diri ya jelas saya jaga. Walaupun itu harus dihukum seumur hidup gitu. Oke, saya paham. Oke Pak, ini pertanyaan dari saya ya. Kalau boleh tahu, untuk kasus terakhir kan tawuran ya Pak ya. Ada kelompok apa saja memang di daerah Priuk? Kelompoknya banyak sih yang sekarang ya. Dari kelompok motor, dari kelompok wilayah gangan, kayak macam BGS, Bahari Gangstun, gitu. Kayak di Warakas masuk, termasuk Warrior, banyak. Geng apa yang paling ditakutin di daerah Tanjung Priuk untuk sekarang? Texas. Texas, kenapa Pak ditakutin? Texas itu takutinnya mereka kalau emang beraksi ya nggak tanggung gitu. Bacok-bacok ya? Udah bukan bacok lagi, Apa Pak? buntung pala. Gitu. Jadi emang Texas itu udah bukan cuma anak wilayah Texas itu. Jadi dari utara itu yang dibilang pentolannya itu bergabung di situ, ada di situ. Oh, pentolan sama pentolan. Terakhir tawuran kapan tuh di daerah sana Pak sama Texas? Masih ada nggak Texas itu sekarang? Masih. Justru Texas itu sekarang ini nggak pernah yang namanya mau tawuran. Kenapa? Mungkin sudah dimakan usia juga ya. Oke. Jadi ini yang sekarang ini yang turun menurun. Yang muda-muda junior. ABG-ABG-nya. Jadi kalau di Texas itu daerah wilayah Polker. Oke. Pak, pada saat tawuran di daerah Priuk 22 tahun yang lalu, berapa banyak korban yang meninggal dunia, Pak? Yang hitungannya yang saya mengetahui itu cuma yang pas tawuran nama saya aja itu ya. 1 orang. 2. Emang sebetulnya ada masalah apa sih Pak sebelumnya sampai permusuhan antar kelompok di Tanjung Priok itu terjadi sampai akhirnya harus menewaskan orang? Kalau permusuhan, Masalahnya apa? saya juga sebenarnya sih nggak tahu sebenarnya ya masalahnya ya. Emang digasin turun menurun mungkin ya, karena nggak tahu saya masalahnya, gitu. Bahkan sampai anak korbannya pun nggak tahu masalahnya apa. Yang kemarin ini yang belum lama saya tanya, emang dek kamu masalahnya apa? Sampai bisa begini, nggak tahu Pak. Dia datang udah pada nempel senjata. Ya mungkin takutnya kan ada masalah cewek, apa gimana? Dia cemburu. Enggak, jadi emang mereka itu datang, satu kelompok ini datang nih dari Bahari ke Warakas, udah bawa senjata nih. Ya 1 orang 2 orang, 1 orang bawa 2 senjata. Emang datang dia. Jadi yang pada kumpul di gangan itu jadi musuh dia, gitu. Kalau yang nongkrong itu ngadain perlawanan, makin dia bikin rame gitu. Kalau tidak ngadain perlawanan lari, udah dia tinggalin. Seperti itu. Oke. Katanya pada kasus tawuran ini Bapak dibantu oleh pihak kepolisian dan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kenapa bisa dibantu Pak? Karena gini, waktu kejadian itu saya bertiga, saya tidak melarikan diri. 1, yang saya sarankan untuk, ini rekan 2 ini kan seperkara jadinya karena saya bilang, bang ayo bang kita kabur aja bang. Saya bilang nggak usah, ngapain harus mesti kabur. Kalau akhirnya nanti kita ketangkep, gitu kan. Soalnya ini udah nyawa, udah ambil aja senjatanya, kita bawa. Jadi saya langsung melapor ke pihak kepolisian bahwa
di wilayah saya terjadi tawuran dan ini senjatanya Pak. Gitu. Kebenaran si penyidik itu Pak Jumadi ya namanya. Dia sudah berapa kali menangani saya. Gitu. Nah, karena saya pembelaan diri, dia bilang kamu saya bantu. Yang intinya kamu Bapak bantu, tapi jangan sampai membuat hitungannya rekayasa, gitu. Jangan membohongi. Apa adanya kamu yang kamu lakukan, gitu. Nah, dibantu dengan penyidik itu pembantuan dari LBH yang ada di kejaksaan, gitu. Jadi saya dibantu sama mereka untuk nanti persidangannya. Okay. Berapa banyak Pak persidangan yang Bapak jalani selama proses hukum kasus tawuran? 28 kali ya. 28 kali, berarti kurang lebih sekitar 3 bulan ya Pak? Lebih, 4 ya, 3-4 bulan. Jadi 28 kali itu datang panggilan ke rutan dari pihak kejaksaan bahwa sampai sana tidak disidangkan. Jadi saya di sana di kerangkeng, jadi namanya mundur sidang. Ya, hari Kamis mundur sidang, nanti ketemu Kamis. Seminggu. Terus nanti Kamis dipanggil lagi, tanda tangan, mundur teralis. Nanti ketemunya nanti hari Senin. Seperti itu terus, 28 kali. Oke. Nah ini kan Bapak sudah berulang kali masuk penjara ya. Bagaimana kehidupan Bapak selama di dalam penjara? Katanya Bapak pernah jadi kepala suku di sana. Kok bukan kepala kamar? Bukan, yang namanya kepala suku itu di atas kepala kamar. Oh. Di atas kepala kamar, jadi foreman. Foreman dari yang namanya blok. Blok itu berjumlah 33 kamar. Masing-masing kamar mempunyai kepala kamar. Nah, jadi kepala kamar ini dari 33 kepala kamar punya atasan lagi, itu namanya foreman. Foreman itu kalau di daerah disebutnya kepala suku. Oke. Gitu. Kalau di DKI foreman. Kalau di daerah kepala suku atau RT. Emang Bapak di penjara di mana? Di Jawa Tengah, Pekalongan. Oh Bapak di Pekalongan. Dikirim Pekalongan. Jelang 3 bulan mau bebas, dilimpahkan ke Nusa Kambangan. Berarti Bapak udah pernah hidup di Nusa Kambangan? Bebas di Nusa Kambangan. Gimana ceritain dong Pak, penjara tentang Nusa Kambangan itu gimana? Nusa Kambangan itu pulau ya. Jadi berarti Bapak lewatin pulau, berarti laut pulau. pakai ferry ya? Terus gimana keadaan di sana Pak? Sama aja sih. Cuman lebih menyeramkan? Atau Enggak juga sama. Malah justru nyamanan di sana ya. kenapa? Karena tidak digembok. Nyamanan di sananya gini. Kita tidak bisa terganggu dengan hal-hal yang negatif lah ya. Kayak macam masih adanya narkoba. Di sana bersih ya Pak? Masih ada yang namanya ngasap pisau untuk nanti ribut juga. Di sana enggak. Di sana benar-benar nyaman. Jadi yang kita jalani di sana apa namanya? Kita ibadah juga khusyuk, tenang gitu. Bebas dari narkoba ya Pak Nusa Kambangan? Amin, alhamdulillah. Tempo hari saya ditempatkan emang yang benar-benar nyaman. Gitu. Di LP Batu. Oke. Gitu. Cuman di situ nggak lama. Gitu, karena menjelang mau bebas. Nah kenapa Pak bisa dipindah-pindah gitu? Ke Pekalongan, ke Nusa Kambangan, nanti dipindahin lagi kemana? Kenapa nggak di satu tempat aja gitu? Kayak misalkan Pekalongan aja. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya kan? Okay. Kalau yang dari sebelum ke Nusa Kambangan, kayak dari Cipinang ke Brebes, dari Brebes terus ke Kendal. Kendal itu kan dekat sama Pekalongan kan. Nah dari Kendal dikirim ke Semarang, Gedung Pani. Dari Gedung Pani baru ke Pekalongan. Jadi ya, Pak? hampir 2 tahun itu saya 5 LP. Itu jarang-jarang sekali seorang napi dikirim dari LP sini ke LP sini dalam jangka 2 tahun sampai 5 LP. Itu jarang-jarang sekali. Jadi berapa bulan sekali ada pengiriman itu dari DKI ke daerah itu pun dilihat kapasitasnya. Kalau kapasitas di Cipinang sudah tidak memadai,
itu nanti akan ada pengiriman ke daerah. Oke. Jadi kalau ini tidak ada pengiriman, kok ini dikirim gitu. Artinya labelnya sudah merah. Berarti ada yang tidak baik di sana dilakukan sama mereka, makanya dikirim. Oke. Keuntungan apa saja yang Bapak dapatkan selama jadi kepala suku? Keuntungannya banyak ya, lebih ya. Seperti apa? Keuntungannya kita bisa hitungannya ngirimin jajan buat anak. Itu keuntungannya ya. Itu pun hasil kita positif. Di sana kita buka warung kopi. Di blok itu kita di warung kopi. Gitu. Jadi dari kantin kita belanja di kantin. Kalau jam 5 sore ini kan dari kunci, udah nggak bisa kantin. Jadi beli kopinya di kita. Jadi dari keuntungan itu kan bisa transfer ke anak rumah. Keuntungannya. Kedua, kita bisa mengolah sendiri. Kita punya guru di sana. Itu artinya guru itu bukan orang, bukan. Guru itu pengalaman yang kita dapat. Yang tadinya kita tidak bisa berkarya, sampai kita dengan bisa berkarya. Gitu. Bahkan karya saya bisa terjual mahal. Apa itu karyanya, Pak? Finishing. Apa itu? Kapal laut, kapal layar. Bapak bikin sendiri? Saya bikin sendiri. Saya buat pun jadi punya ide saparau ya, finishing saparau itu. Jadi saya buat finishing sakarau. Jadi kan Jack Saparau. Kalau saya bukan. Jadi kalau saya Asari Sakarau. Okay. Yang dibalik Sakarau itu Warakas. Oh oke. Pak, dari karya Bapak jual dengan harga berapa? 1.800.000 itu termahal. Di hitungannya di pameran semua lembaga itu termahal. Duitnya buat Bapak sendiri? Enggak, itu kan ada pihak LP yang mengelola. Jadi Bapak yang bikin, tapi orang LP yang dapat? Bapak nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Kok bisa, kan Bapak yang punya idenya? Iya. Kan nama kita, remisi kita juga bertambah. Oh nanti, tukernya pakai remisi. Betul. Oh ya oke lah ya kalau kayak begitu ya. Pak Asari, umur berapa pada saat terkena kasus pertama yang pengeroyokan? Sudah menikah dan sudah punya anak atau belum? Tempo hari baru 21 hari ya anak baru lahir. Umur berapa Pak kalau ingat? Umur kalau ingat baru 21 atau 22. Pak, bangga nggak sih Pak bisa kepilih jadi kepala suku? Nggak ada yang dibanggain. Kalau untuk saya nggak ada yang dibanggain. Saya cuma terima kasih aja gitu Kak sama yang di atas. Ya mungkin karena pergaulan juga sih. Iya. Kalau pergaulan kita di luar juga emang dianggap enak sama kawan-kawan juga, di sana juga akan sama gitu. Yang satu. Ya kedua juga mungkin keberanian lah ya. Keberanian itu, mental itu yang bisa ditunjuk. Udah bang, abang aja sekarang. Terpilihnya kita jadi foreman itu bukan cuma kita yang mau jadi foreman, bukan cuma petugas yang tunjuk. Jadi napi yang ada di sana gitu. Jadi bahkan kandidatnya pun ada gitu. Gitu ada 5 orang kandidat yang mau menjadi foreman. Bahkan sampai dia bayar petugas biar dia jadi foreman. Setelah Bapak keluar dari penjara ya, pada saat keluar dari penjara apa yang Bapak lakukan? Sampai saat ini. Pertama kali, Bapak kan di penjara 4 kali nih. Dipikir Bapak kan tidak akan masuk penjara lagi nih. Terus dari pertama sampai dengan akhir ini yang saya buat sama. Apa yang Bapak lakukan? Saya, tempoh hari kan saya sebelum masuk pun saya sudah terpilih mendapat SK untuk menjaga jalan tol. Jadi bawa jalan tol layang. Sampai sekarang gitu. Bahkan saya tinggal di dalam itu, masuk itu, penjagaan itu sudah tidak ada yang menjaga, jadi rusak kumuh gitu. Nah begitu baliknya saya tertibkan lagi, jadi terpilih lagi saya untuk menjaga situ. Oke, berarti sekarang pekerjaan Bapak itu adalah penunggu jaga proyek tol. Oh oke.
Katanya Pak, setiap Bapak keluar penjara, Bapak selalu robek surat keterangan bebas. Itu kan untuk ini Bapak, persyaratan kalau mau Paham. lamar kerja atau apapun. Kenapa dirobek? Saya sobek, udah saya nggak mau dilihat orang apa orang mendengar kalau saya ini baru bebas, kalau saya ini napi. Gitu. Artinya buat apa sih lah lembaran ini? Cuma yang nantinya orang jadi takut kalau dia napi. Enggak, jadi Saya juga mantan napi Pak. saya tahu. Saya tahu kalau ibu mantan napi. Terus Pak? Iya, saya buang aja udah. Jadi yang harus nanti lapor ke polisian, lapor kemana, itu nggak pernah saya lakukan. Untuk apa saya lakukan? Benar. Orang kita udah nggak berbuat ini, udah ngapain? Ternyata masuk lagi Pak. Masuk lagi, kita nggak tahu. Gitu. Dan nggak sengaja juga, Bu. Yang kedua udah nyesel, masuk lagi. Masuk lagi. Iya, Lingkungan. Iya, iya. Kalau emang ini kan kayaknya lingkungan. Sebenarnya nggak bisa disalahin lingkungan juga sih Pak. Ya kitanya juga sih. Iya. Kalau kita emang pas waktu tawuran kita mundur aja kan nggak terjadi. Betul, betul. Sebenarnya. Setuju sama Bapak. Oke, pernah kepikiran untuk pindah rumah Pak dari Priuk gitu supaya Sempet. tidak terlibat lagi dengan perang antar kelompok di sana, narkoba atau apapun itu? Sempat pernah. Sempat saya pernah kan ke daerah Tambun. Oh, Tambun lagi Bapak cari tempat tawuran lagi. Apa bedanya? Tambun nggak Tambun Cikarang itu udah. Oh, good. Jadi saya pernah ke sana cuma 3 tahun sih ya. Nggak betah? Nggak kuat bertahan lama. Nggak betah. Pindah lagi ke Priuk. Di sana mau ngerokok susah. Kenapa Pak? Jajan mau anak susah. Ya karena lingkungan usahanya nggak ada di sana. Oke, saya Gitu. paham. Oke. Pak, pas pertama kali keluar dari penjara, siapa orang pertama kali yang Bapak jumpai? Istri anak. Istri anak. Berarti istri Bapak ini udah baal banget ya hatinya, karena selalu ditinggal. Dia mau udah beku. Udah nggak kaget. Nggak dia. kawin lagi istri Bapak saat Bapak Alhamdulillah. selingkuh? Itu di luar nalar saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau Bapak selingkuh nggak? Nah, saya selingkuh sama petugas. Oh, emang di dalam penjara nggak Ya bisa? gimana mau selingkuh orang di penjara? Emang nggak bisa buat cewek di penjara? Bisa-bisa aja kan duit. Oh, ya itu dia makanya harus ada duit kan. Duit. Iya, Oh saya sayang duitnya buat selingkuh. Mendingan. Sering buat anak. Betul, bagus Gitu. Pak. Gimana reaksi istri dan anak ketika Bapak bolak-balik penjara? Reaksi anak? Istri dan anak? Itu biasa aja sih. Biasa aja ya, karena kayak udah jadi sesuatu hal yang lumrah untuk keluar masuk penjara ya Pak. Kalau sebenarnya sih enggak juga sih. Tapi mau gimana lagi kan? Iya. Emang udah itu yang terjadi. Betul, kadarullah ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, untuk biaya hidup sehari-hari istri dan anak Bapak selama di dalam penjara bagaimana itu? Di proyek itu kan sudah saya ada warung, udah buka warung. Nah, jadi mereka ya yang tunggu warung di proyek itu ya mereka. Jadi Bapak sudah bekali dengan warung supaya ketika Bapak masuk penjara lagi. Enggak ke situ sebenarnya. Oke. Emang nggak ada pembekalan untuk saya nanti mau belayar apa saya mau nggak ada. Emang udah saya terapkan itu di proyek itu saya udah buka warung. Yang awalnya kan waktu pembuatan itu kan kuli-kuli tidurnya di situ. Jadi di bawah jalan layang itu kan sebelum jadi. Jadi saya punya ide, ngapain mereka kalau mau makan aja harus ke warteg gitu kan. Terus ngapain juga mereka kalau mau beli kopi harus ke warung depan. Sementara kan kita yang jaga di sini. Gitu. Terus kita mau buat hitungannya bahasanya kotak kecil di situ maupun dari kecil sampai besar pun nggak ada yang larang. Gitu. Nah, buka kesepakatan dengan mandor. Mandor-mandor yang di situ kerja kan. Oke bang, bisa bang. Boleh Nah ya. yang bertanggung jawab di sini atas kulit-kulit. Nah mandor untuk pengecoran yang urusan besi kan beda. Nah, jadi mereka yang tanggung jawab bosnya, mandornya. Jadi kalau dia yang namanya makan, ngopi, ngerokok, hitungannya dicatat. Besok mau gajian dia nggak ada kan kita ada mandor gitu kan. Jadi mandor yang menyelesaikan. Menyelesaikan betul. Pak, Bapak punya anak berapa Pak? 2. Ada yang pernah ikut tawuran kayak Bapak juga nggak? Alhamdulillah anak saya sekarang pada ngajar ngaji. Oh beda ya haluannya Pak? Alhamdulillah. Dua-duanya itu laki semua itu sekarang
baru dibilang dipanggilnya juga udah ustaz. Belum, berarti anak bapak nggak ada yang masuk penjara? Nggak ada. Alhamdulillah ya Pak ya. Itu bapak yang ngajarin tuh kalau soal agama? Kalau agama ya bapaknya yang ngajarin. Oh, sampai akhirnya jadi guru ngaji. Bapak bisa ngaji berarti? Alhamdulillah. Coba Pak. Ngaji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswis fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berarti bapak selama di dalam penjara itu bapak tidak pernah meninggalkan sholat, Alhamdulillah. selalu ngaji ya Pak ya. Sampai akhirnya anak bapak bisa menjadi guru ngaji dan dipanggilnya ustadz sekarang. Jadi kebenaran kita juga kan di dalam nggak putus komunikasi. Ya. Jadi, yang namanya komunikasi, walaupun kita di penjara dilarang megang handphone, itu tergantung kita. Gitu. Jadi kita pegang handphone emang khusus untuk komunikasi sama keluarga, bukan sama yang lain. Iya. Jam sekian kita komunikasi sama keluarga, selesai matiin bunker. Jadi kalau yang lain enggak. Mainin. Apalagi yang sekarang kan YouTube apa setiap film inilah. Iya. Gitu kan. Kalau saya enggak. Mau pegang handphone yang bagusnya semana tetap ini habis Isya. Gitu kan. Paling enggak dia nanyain, Pak maghrib tadi gimana, Isya gimana. Ngobrol 11:30 sudah tidur. Matiin handphone, taruh bunker. Terus. Seperti itu ya Pak, ya oke. Bapak, apakah Bapak sudah meminta maaf kepada korban pengeroyokan yang tadi petinju itu dengan keluarga korban dan pembunuhan yang Bapak lakukan? Kalau memaafkan itu sebenarnya begitu selesai proses sidang pun itu sudah diterapkan. Gitu. Jadi begitu proses sidang semua keluarganya kan kumpul. Ya. Si keluarga korban, keluarga terdakwa, gitu. Jadi begitu vonis, saya sebelum tanda tangani vonis itu, saya memohon. Minta keringanan ya? Satu minta keringanan, kedua ya mohon maaf sama atas keluarganya yang ditinggalin. Oke. Gitu kan. Pak, katanya yang saya tahu nih Pak ya, sama petinju belum sempat minta maaf. Kenapa Pak? Dia udah tewas duluan. Oh, Bapak bunuh? Enggak, gantung diri. Loh kenapa? Ya itu yang saya bilang tadi, mungkin Masalah keluarga itu. Itu jadi gini, saya tahunya dia punya problem keluarga itu setelah dia gantung diri. Oh. Jadi di situ kita saudara-saudaranya nih itu mungkin kesalahpahaman kemarin itu, kejadian itu. Pas istrinya lagi dibawa kabur. Gitu. Jadi ponakan saya Yang hitungannya pukul. Oke. Terakhir Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk keluarga dan para mantan napi untuk tidak bolak-balik masuk penjara seperti Bapak? Kalau saya sih cuma bisa menyampaikan cuma satu. Sudahi permainan itu. Permainan apa Pak? Yang dia lakukan narkoba ya belum sudahi. Judi sudahi. Sudahi, cuma satu, sudahi permainan itu. Udah. Tawuran sudahi. Okay. Cuma nanti ketangkep lagi Bu. Ya. Gitu. Takutnya tangkap lagi hilap. Bapak mau lagi? Enggak sih. Tapi kan nggak tahu katanya kalau Bapak hilap. Pokoknya sudahi. Sudahi, oke. Untuk mantan napi atau masih yang di dalam napi, sudahi permainan itu. Sudahi ya. Buat yang pakai narkoba di dalam penjara? Sudahi. Okay. Pokoknya cuma satu, sudahi. Artinya gini, kalau kita sudah menyudahi permasalahan itu, kita jauh sama polisi. Itu bukan jauh apa-apa, kita nggak bakal dicari sama polisi. Iya. Karena nggak ada masalah, ngapain polisi nyari? Nah, kan itu sudah menyudahi. Betul. Nah, ini penting Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan untuk keluarga? Kalau untuk keluarga, biarin pada sehat, panjang umur. Amin. Terus tabah sama tawakal aja. Amin. Gitu. Karena punya suami yang kayak saya ini susah loh. Susah. Dapat duit berapapun saya kasih semua. Wah. Gitu. Bagus ya Pak. Berarti Bapak cinta keluarga ya? Cinta keluarga kalau. Cuman suka apes aja kali ya?
Oke. Kalau begitu Bapak terima kasih banyak Pak Asri sudah bersedia berbagi cerita di program Di Balik Kasus. Semoga Bapak selalu sehat. Kalau Bapak kira-kira lagi hilaf atau gimana, boleh telepon langsung Opera Entertainment supaya kita bisa sorot secara live. Bapak masuk, ditangkep, kayak gitu. Bisa nggak sih Pak? Enggak, jangan. Jangan ya? Jangan. Udah ya? Udah. Insaf ya Pak? Udah. Oke lah kalau begitu. Karena Bapak Asrinya tidak mau masuk penjara lagi, berarti kita sudahi dulu ya Pak ya. Iya. Di Balik Kasus untuk episode kali ini, jangan lupa terus saksikan Di Balik Kasus di Opera Entertainment. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa menjadi suatu cerita yang baru. Kalau kita mau bikin satu kesalahan, ingat ada penjara yang akan memisahkan kalian dengan keluarga. Saya Nikita Mirzani pamit, Bapak Asri juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Balik Kasus Opera Entertainment.